Haleluya. Haleluya. Salam Kristus. Bapak Ibu Saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu lagi dalam sesi ini karena anugerah berkat penyertaan daripada Tuhan. Haleluya. Kasih setianya tidak pernah berubah. His loving kindness, tender mercies are new every morning. Haleluya, puji Tuhan. Nah, topik kita pada kali ini adalah diberi judul Christian Lifestyle, corak kehidupan Kristen. A Christian Lifestyle, corak kehidupan Kristen. Teks kita terambil daripada kitab Roma pasal 12, bacaan dari ayat 1 sampai 2. Our text for today, book of Romans chapter 12 verses 1 and 2. Kita akan lihat dalam versi NIV dulu, dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2. Therefore I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Di dalam bahasa terjemahan baru. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, a Christian lifestyle, corak kehidupan orang Kristen. Kita lihat dalam ayat 1 sampai 2, kita lihat orang percaya mesti memiliki pemikiran yang mau menyenangkan Allah di dalam kasih dan devotion, dalam syukur sembah akan Dia, pujian syukur sembah akan Dia, kekudusan, dan mempersembahkan tubuh kita untuk tujuan Allah bagi hidup kita. Nah, believers must possess a single-minded passion to please God in love, devotion, praise, and holiness, and to offer their bodies for His service. Nah, sebagai orang percaya, our greatest desire, keinginan kita sebagai orang percaya, seharusnya mau hidup, menjalani satu kehidupan dalam kekudusan dan corak kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Our greatest desire should be to live lives of holiness and to be accepted by God. And this requires separating ourselves from the world and drawing ever nearer to God. Nah, corak kehidupan ini, keinginan kita harus menyenangkan hati Allah, dan ini memerlukan kita harus memisahkan diri kita dari sistem dunia yang bertentangan dengan kehendak Tuhan,
dan semakin mendekat diri kepada Allah. Kita harus hidup untuk menyembah Dia, mentaati Dia, dan memihak Allah dalam menentang dosa, untuk kebenaran, membenci kejahatan, melakukan pekerjaan baik, ikut Kristus, mentaati Dia, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. We must live for God, worship Him, obey Him, take His side against sin and for righteousness, resist and hate evil, perform works of kindness for others, imitate Christ, follow Him, serve Him, live by the Holy Spirit, and be filled with the Spirit. Nah, sebagai orang percaya, sebagai lifestyle corak kehidupan kita, ini yang harus kita lakukan. Ini yang keinginan hati kita, dan ini yang harus kita lakukan. Yang kedua, dalam ayat ini saya ingin elaborate-nya. Sebagai orang percaya, untuk menjalani satu corak kehidupan seperti dalam teks ini, dalam Roma 12 ayat 1-2 ini, we must offer our bodies to God as dead to sin and as the temple of the Holy Spirit. Sesuai dengan cross reference kita dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20. Nah, Bapak Ibu Saudari, sebagai orang percaya yang kedua, saya ingin menekankan dalam ayat ini, dalam sharing elaboration teks ini, sebagai orang percaya kita harus menyerahkan, persembahkan tubuh kita sebagai bait Roh Kudus, matikan tabiat dosa, kedagingan dalam diri kita oleh Roh Kudus dalam diri kita yang menolong kita. Nah, matikan tabiat dosa, kedagingan dalam diri kita oleh Roh Kudus dan mentaati Tuhan. Yielded our life, our body, penyerahan diri dengan rela. Ini maksudnya. We must offer our bodies to God as dead to sin and as the temple of the Holy Spirit. Karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus sesuai dengan firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20. Penyerahan itu adalah kerelaan kita mentaati kehendak Tuhan, supaya mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, sebagai orang percaya, we must offer our bodies to God as dead to sin and as the temple of the Holy Spirit. Karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus, dan dengan kita penyerahan diri kita dengan rela mentaati kehendak Tuhan, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, dimampukan oleh Roh Kudus karena kita rela mentaati kehendak Tuhan. Nah, sebagai orang percaya, we are individually and corporately Christ body on us. Sebagai orang percaya, sebenarnya kita adalah tubuh Kristus. Pribadi kita dan corporately sebagai orang percaya, kita adalah tubuh Kristus di dunia ini. The body of Christ on earth. Yang pasal kedua, bagian kedua, verse 2, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, fikiranmu. Berubahlah oleh pembaharuan fikiranmu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, saya ulangi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan fikiranmu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Do not conform any longer
to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to taste and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Kita lah yang melakukan ini. Tubuh kita dipersembahkan kepada Tuhan, dan kita lah yang melakukan, merelakan diri mentaati kehendak Tuhan, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, dan berubah, be transformed by the renewing of your mind. Berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu, supaya kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Di dalam ayat ini Rasul Paulus menekankan beberapa perkara. Paul implies several things dalam ayat ini. Yang pertama, we must realize that the present world system is evil. Kita harus menyadari bahwa sistem keadaan dalam dunia ini banyak yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dan sistem dunia ini memihak kepada the system of evil. Seperti dalam Kisah Rasul 2 ayat 40, dalam Galatia 1 ayat 4, dalam Yohanes 12 ayat 31, dalam 1 Yohanes 5 ayat 19. So, di dalam ayat ini Paulus menekankan beberapa perkara. Kita harus menyadari bahwa sistem dalam dunia ini adalah memihak kepada evil. We must realize that the present world system is evil and under Satan's rule. Angkatan yang jahat, kata firman Tuhan. Tuhan Yesus katakan angkatan yang jahat. Jadi segala sistem keadaan dunia yang bertentangan dengan kehendak Tuhan itu adalah bukan daripada Tuhan. Jadi itulah kita harus berubah oleh pembaharuan fikiran kita, sehingga kita dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. So we must stand against the prevailing and popular forms of the spirit of this world, proclaiming instead the eternal truth and righteous standards of God's word yang ada dalam firman Tuhan. Now we must stand against the prevailing and popular forms of the spirit of this world, proclaiming instead the eternal truth and righteous standards of God's word. Kita harus berdiri sebagai orang percaya dan tidak kompromi dengan keadaan sistem dalam keadaan dunia yang bertentangan dengan corak kehidupan seorang Kristen yang seharusnya hidup menurut kehendak Tuhan berdasarkan kebenaran daripada firman Tuhan. Standar kehidupan kita adalah berdasarkan dalam firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan diktekan, ajarkan, beri petunjuk, itulah corak kehidupan kita yang berkenan di hadapan Tuhan, supaya kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga saya ingin sampaikan dalam elaboration test sharing kita di sini, sebagai orang percaya, we must despise. Kita harus membenci dan waspada terhadap yang jahat, mengasihi yang benar, yang baik, dan refuse dan menjaga kehidupan kita tidak menyerahkan kepada keadaan keduniawi ataupun kedagingan, the worldliness surrounding the church, keadaan yang di sekitar kita sebagai orang percaya seperti ketamakan, selfishness, kedekut, dan juga immoral convenience, kesesuaian yang duniawi, yang kedagingan. Kita sebagai orang percaya, we must despise. Kita harus membenci dan tidak menyerahkan kepada semua keadaan ini, sistem ini, keadaan yang mengelilingi kita sebagai orang percaya seperti ketamakan, self-centered, penting diri, dan immoral convenient, yaitu kehidupan yang tidak kesesuaian dengan firman Tuhan, humanistic thinking, berfikiran manusiawi yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, lebih kepada fokus diri sendiri, humanistic thinking, political maneuvering for power, yaitu manipulating political keadaan untuk diri sendiri, untuk kuasa, dan envy, hatred,
dan mementingkan diri sendiri, impurity, filthy language, perkataan yang kotor dan ungodly, yang manusiawi, yang duniawi, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, ungodly entertainment, ungodliness, keadaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, penghiburan yang liar yang tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, itu corak kehidupan, penghiburan yang liar dan sebagainya. Dan termasuk juga fashion kita, everyday fashion, yaitu attire kita, bagaimana kita pembawaan diri kita dan pakaian kita. Kita harus juga dengan sebagai orang percaya harus menilai semuanya itu, apakah ini berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Dan juga pergaulan kita, worldly companion, ini yang kita harus jaga dan waspada. Segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, yang tidak memuliakan Tuhan, kita harus menolak dan kita harus waspada di dalam semuanya itu. We must despise what is evil, what is evil, dan mengasihi yang benar, yang berkenan dapat Tuhan, and refuse to yield to various type of worldliness around the church. Orang percaya, dan kita hidup di tengah-tengah orang yang bermacam ragam. Tidak semua orang mengenal Tuhan, tidak semua orang mengasihi Tuhan, dan tidak semua orang yang hidup menurut kehendak Tuhan, menyenangkan Tuhan. Banyak orang yang hidup untuk dirinya sendiri dan hidup untuk apa yang mereka sukakan, apa yang mereka lakukan, asalkan mereka senang, asalkan mereka mau lakukannya itu, meskipun itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Nah, sebagai orang percaya, we must despise this kind of lifestyle. Dan yang keempat saya ingin sampaikan, we must give our mind conform to God's way of thinking. Seperti dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus 2 ayat 16, we must give our mind, pikiran kita conform to God's way of thinking. Berubahlah pembaharuan pikiran kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk itu, untuk kita dapat melakukannya, kita harus membaca, merenungkan firman Tuhan, meditate dalam firman Tuhan, seperti dalam Mazmur 109 ayat 11 dan seterusnya, 148 dan seterusnya. Kita harus berubah pikiran kita, mengubah pikiran kita menurut firman Tuhan. We must renew our mind according to the word of God. Dan pembaharuan pikiran kita harus membawa perubahan sesuai dengan kehendak Tuhan dan selaras dengan firman Tuhan. Dan dengan firman Tuhan, pikiran kita dirubahkan, bukan kepada filosofi, keadaan dunia, humanistic thinking, tetapi berdasarkan firman Tuhan, supaya kita dapat menilai, mengetahui yang mana kehendak Allah, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, sepertinya dalam Mazmur 109 ayat 11, ayat 148 semua dan sebagainya, kita harus renew pembaharui pikiran kita berdasarkan firman Tuhan. Nah, perancangan dalam hidup kita, we must make our plan. We must have our plan and ambition determined by heavenly and eternal truth, not by this evil, temporal and transient age, or transitory age, temporary age. Kita harus perancangan hidup kita, our plan in life, perancangan dalam hidup kita. We must have our plans and ambition determined by heavenly eternal truth. Kita harus, perancangan hidup kita harus ditentukan dengan apa yang bukan sementara di dunia ini, tetapi apa yang akan kekal kelak, apa yang baik dan berkenan hadapan Tuhan, what is eternal. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Perlindungan kita dalam hidup juga, perancangan dalam hidup kita harus selarasnya dengan apa yang eternal, apa yang berkenan hadapan Tuhan, bukan hanya sekadar temporal di dunia ini saja, dan lebih lagi bukan langsung, tidak harusnya yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, not by this evil, temporal, transitory masa, tetapi harus ada planning yang memuliakan Tuhan, yang ada rewards for eternal rewards dan berkenan di hadapan Tuhan. Seperti dalam ayat ini, saya ulangi,
Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, dalam Filipi 4 ayat 8 juga memberi kita petunjuk caranya kita berpikir, caranya kita membarui pikiran kita berdasarkan firman Tuhan. Dalam Filipi 4 ayat 8 juga memberi kita petunjuk dan caranya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saya ulangi, cara kita membaharui pikiran kita. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. So ini caranya, ini standarnya kita membawa pikiran kita. Apa yang berkenan di hadapan Tuhan, memuliakan Tuhan. Tentu dalam ayat inilah yang menolong kita, memberkati kita secara pribadi juga. Dan caranya kita membaharui pikiran kita dan kita memuliakan Tuhan. Dan hidup kita menjadi persembahan yang hidup. Dan pikiran kita dibaharui berdasarkan firman Tuhan. Nah, sebagai orang pelajar, ini corak kehidupan kita. Hidup di tengah-tengah orang dalam dunia ini yang belum mengenal Tuhan, dan juga yang mungkin namanya Kristen tetapi tidak mentaati kehendak Tuhan ataupun tidak tahu kebenaran firman Tuhan. Makanya firman Tuhan adalah kehendaknya. Kita harus mengenal kehendak Tuhan berdasarkan firman Tuhan, supaya kita tahu kehendaknya, karena firman Tuhan adalah kehendaknya. Dan mengadakan masa merenungkan firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, serta conduct our life according to the patterns of the word of God. Berdasarkan firman Tuhan, pembawaan diri kita, lifestyle kita, corak kehidupan kita sebagai orang Kristen seharian harus didikte oleh Roh Kudus Tuhan berdasarkan firman Tuhan. Saya ulangi, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Do not conform. Ini kata-kata larangan. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Kehendak Allah apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Mari kita tunduk kepala kita sejenak. Bapa Surgawi, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah kehendak-Mu, memberi kami pedoman petunjuk dalam hidup ini, memberi kami kuasa, wibawa juga sebagai orang percaya, supaya kami dapat menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan, hidup di tengah-tengah orang yang belum kenal Tuhan di sekitar kami, menjadi berkat bagi orang lain, menjadi encouragement kepada orang lain, orang yang Kristen juga. Kami menjadi encouragement bagi mereka dan menjadi saksi-saksi-Mu kepada orang yang belum mengenal Engkau Tuhan.
oleh kemampuan kuasa Roh Kudus-Mu. Apabila kami mentaati hidup, menjalani hidup kami sebagai orang percaya, corak kehidupan kami berdasarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu. Firman-Mu, kehendak-Mu kami boleh bertindak dalam kebenaran dan terang kebenaran firman-Mu. Karena itulah kehendak-Mu menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Dikuasai oleh kuasa Roh Kudus-Mu, dipimpin oleh kuasa Roh Kudus-Mu, kami hidup dalam terang kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa karena kami boleh bertindak dalam kebenaran, terang kebenaran-Mu. Sebagai orang percaya bersinar di tengah kegelapan, di tengah orang yang belum mengenal Engkau. Menjadi saksi-saksi Kristus. Terpuji nama-Mu, kemuliaan, kebesaran, keagungan, kejayaan hanyalah bagi-Mu, Tuhan dan Allah kami Bapa yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nah, sampai kita bertemu lagi dalam topik yang lain. Immanuel, Tuhan beserta kita selalu. Pastor Leonard signing off.